Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang perjalanan kisah hidup Rasulullah SAW. Jadi pernah kalian berpikir bagaimana Rasulullah bisa sehebat itu? Bagaimana perjuangan Rasulullah SAW hingga bisa menegakkan Islam sampai saat ini? Tentu saja perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan Islam sebagai sebuah ideologi agama itu sangat besar, sangat keras, sangat sulit. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW mampu melakukannya. Lalu apa saja perjuangan yang dilakukan Rasulullah SAW? Lalu apa aja saja kisah hidupnya Rasulullah SAW? Sekarang kita akan bahas. Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada waktu kelahiran Rasulullah SAW itu adalah zaman di mana Abrahah datang ke Mekah untuk ingin menghancurkan Ka'bah. Bayangkan adik-adik, ketika Abrahah membawa banyak sekali pasukan gajah. Makanya dalam surah Al-Fil, seperti kita ketahui, bahkan sampai Allah sendiri mengatakan alam tara kaifa wa'ada rabbuka bi ashabil fil. Itu menceritakan tentang bagaimana Abrahah yang membawa gajah, pasukan-pasukan gajahnya untuk datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi pada waktu itu burung ababil datang seperti awan yang gelap, kemudian melemparkan batu-batu dari neraka kepada pasukan-pasukan Abrahah. Dan akhirnya apa? Abrahah meninggal dunia bersama pasukan-pasukannya. Ketika Nabi Muhammad bahkan lahir, bahkan banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar logika yang terjadi. Tentu saja itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, runtuhnya gereja di Bukhairah, terus padamnya sebuah api yang disembah oleh orang-orang Majusi, terus munculnya cahaya di langit Mekah, dan banyak sekali. Dan akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW terlahir, tiba-tiba Mekah menjadi tempat yang paling sejuk, paling terang, paling menyenangkan. Walaupun di lain sisi, pada di saat itu juga terdapat Abrahah yang harus meninggal karena ulahnya sendiri. Akhirnya masa kecil Rasulullah SAW, dia bergaul bersama masyarakat Arab pada umumnya. Dan hebatnya, walaupun masih kecil, Rasulullah SAW telah mendapatkan julukan yaitu Al-Amin, yang artinya sangat dipercaya. Itu kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu dikenal sangat jujur, dikenal sangat cerdas juga, dikenal baik, elegan, semua ada pada diri Rasulullah. Seperti kita ketahui pada pelajaran yang lain kemarin, ada empat sifat Nabi: tablik, amanah, siddiq, patonah. Tablik hanya pintar menyampaikannya. Itu di sini Nabi Muhammad sangat pintar bersosialisasi. Amanah, dapat dipercaya. Itu karena Rasulullah SAW sangat bisa dipercaya sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Dan kemudian juga siddiq, itu artinya jujur. Itu artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Dan yang terakhir adalah patonah, yang berarti cerdas, yang dimana sifat Rasulullah SAW itu sangat cerdas. Bahkan kecerdasannya itu terbawa sampai dia mampu membawa sebuah armada kapal yang mampu melakukan perdagangan yang sangat hebat pada masanya. Ketika masih kecil, Nabi Muhammad tidak memiliki ayah. Kita bisa bilang sebagai yatim. Akhirnya ibunya pun telah meninggal dunia. Akhirnya dia ikut bersama pamannya untuk pergi berdagang. Siti Halimah karena mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki ibu, karena ia telah meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW ada ke dunia, maka Siti Halimah pun menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan anehnya, ketika dia menyusui,
Rasulullah SAW susunya seolah tidak akan habis. Tunggu, tentu saja itu adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Siti Halimah itu sendiri. Akhirnya ketika besar, Nabi Muhammad pergi berdagang sampai pergi ke Syam. Dia mampu berdagang dari hal kecil, walaupun ikut sama pamannya terlebih dahulu, tapi lama-lama kan dia mampu berdagang. Dia pintar berdagang, dia pintar bersosialisasi, dia dikenal jujur, dikenal sangat dapat dipercaya, dikenal amanah, hingga pada suatu hari maka ia mendapatkan ditahu oleh seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Dan tentu saja Siti Khadijah karena hebat sekali seorang janda yang berumur 40 tahun, sangat kagum bersama Muhammad SAW. Akhirnya memberikan mata-mata, dan pada akhirnya hal itu kemudian karena kegumannya dan karena juga Siti Khadijah orang yang sangat cantik, orang sangat kaya di kota Mekah, dan bahkan orang terpandang, dan akhirnya Nabi SAW menikah. Budaya Arab ketika Rasulullah SAW ada sangat-sangat buruk, atau bisa kita sebut dengan nama zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah sendiri berarti zaman kebodohan. Kenapa? Karena pada zaman tersebut orang-orang Arab pada umumnya menyembah batu, menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, atau kita sebut seperti paganisme. Hal itu pada akhirnya kita bisa disebut sebagai zaman jahiliyah karena sangat-sangat bodoh. Bahkan pada waktu itu sendiri perempuan itu bahkan sampai ada yang dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena pada zaman tersebut perempuan itu masih dianggap aib. Dianggap perempuan itu ada suatu kesalahan. Andaikan seorang laki-laki melahirkan seorang perempuan, maka perempuan itu dianggap kesalahan. Sebab pada zaman itu juga laki-laki itu seolah yang pertama. Di sana juga banyak terjadi perbudakan, ketidakadilan, banyak terjadinya riba, ketidakadilan satu sama lain. Itulah mengapa di zaman tersebut akhirnya pada waktu 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Dan akhirnya ketika turunlah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, artinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Nah, adik-adik bisa lanjutkan kan ayat tersebut. Dan akhirnya ketika itu akhirnya Rasul datang kepada istrinya, menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro ketika Rasulullah SAW berdiam diri di sana untuk merenung ketika Jibril datang memeluk beliau. Akhirnya dia datang ke istrinya Siti Khadijah dan mengatakan sungguhnya engkau telah menjadi Rasul, dan di sana dipercaya oleh Siti Khadijah karena tentu saja istrinya tahu kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Akhirnya karena ketakutannya Nabi Muhammad SAW terus terdiam di dalam kamar, takut, masa ketakut. Akhirnya turun lagi ayat yang baru yang bernama surah Al-Mudaththir. Surat itu mengatakan, ya Al-Mudaththir kum fa'antir, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Dan akhirnya itu mengawali dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, tentu saja tidak serta-merta orang-orang masyarakat Arab setuju dengan apa yang digembal-gembalkan Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena pada waktu juga itu berhala menjadi tempat yang dipolitisasi. Ketika orang-orang Arab di sana itu melakukan penyembahan berhala, mereka bisa jadi membawa makanan atau apapun kepada berhala itu. Jadi ketika disembah itu otomatis orang-orang yang punya di daerah Mekah tersebut memiliki kekayaan yang sangat tentu saja tinggi, karena dia sistemnya seperti Tuhannya telah dimonopoli tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW itu datang membawa ideologi baru yang bernama atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Islam. Ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah itu,
Rasulullah SAW tersendiri membawa beberapa ajaran, pondasi-pondasi agama yang harus diikuti orang-orang Mekah, walaupun kebanyakan orang-orang Mekah menolak dan apa yang Rasulullah SAW ucapkan gitu. Contohnya saja adalah Rasulullah SAW itu mengajarkan tauhid. Tauhid artinya mengisahkan Allah, menuhankan Allah, menunggalkan Allah. Yang gimana di sini itu berarti berhala dan dewa-dewa lain yang disembah orang-orang masyarakat saya pada zaman itu tidak boleh disembah. Tidak ingat. Jadi ketauhidan itu seperti mengisahkan Allah. Tidak boleh dan tidak pernah menyekutukannya. Kemudian Rasulullah SAW juga memperkuat dengan memberikan pelajaran mengenai akidah atau kepercayaan, bagaimana Rasulullah SAW bertablik atau menyampaikan agama Islam di masyarakat Arab pada zaman tersebut, menggunakan tentu saja penyampaian yang logis tapi juga tentu saja bijaksana. Akhirnya dia belajar tentang akidah atau keyakinan, di mana tentu saja kan nggak mungkin kita akan menyembah patung atau batu sementara dia tidak bisa menolong dirinya sendiri seperti itu. Yang kemudian selain itu juga Rasulullah SAW mengajarkan tentang adanya hari akhir. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada penduduk masyarakat bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang terakhir. Sebab pada zaman tersebut tentu saja karena banyak juga orang yang kaya melakukan tindakan-tindakan yang di luar norma agama, di luar aturan. Mereka bermabuk-mabukan, terus melakukan tindakan-tindakan yang keji, melakukan riba, bahkan sampai mengubur perempuan juga. Akhirnya itu adalah menyebabkan Rasulullah SAW terpaksa harus memberikan ideologi tersebut. Bahkan itu juga kenapa ada balasan hari akhir. Jadi ketika akhirnya itu juga imperial dalam masyarakat juga seperti itu. Akhirnya para masyarakat Arab pada umumnya berpikir ya juga seperti itu. Bisa jadi setelah ini mungkin ada kehidupan selanjutnya yang kita sebut sebagai alam barzakh. Dan kemudian apa yang juga yang dikembarkan Rasulullah SAW adalah kesetaraan hak asasi manusia atau kesetaraan gender antar sama manusia. Ada dua hal dalam hal ini. Pertama, Rasulullah SAW itu datang untuk menghapus perbudakan. Jadi ketika Bilal bin Rabah pada waktu tersebut dia sama batu, akhirnya itu Abu Bakar tidak berani membeli Bilal bin Rabah itu sendiri karena kehebatan keimanan yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Datangnya Rasulullah SAW untuk membebaskan perbudakan karena di sana itu terjadi ketidakadilan pada zaman perbudakan itu sendiri. Banyak yang ditikam atau di mana budak tidak memiliki hak mereka, bahkan tentu saja itu kan tidak manusiawi. Dan kedua tentu saja hak asasi perempuan, emansipasi wanita. Kenapa begitu? Karena pada zaman tersebut seperti yang saya bilang tadi, itu perempuan tersebut adik-adik itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Itu bahkan pada riwayatnya Umar bin Khattab sampai ketika mengubur perempuan, mengubur anaknya sendiri, dan dia tidak melahirkan anaknya cuma ketika Umar bin Khattab menggali kuburan tersebut. Anaknya cuma menyingkirkan tanah yang ada di bahunya, walaupun anak itu tidak pernah tahu bahwa sebenarnya dia yang akan dikubur. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW tentu saja tidak berjalan mulus juga. Apa yang diimbar-imbarkannya, apa yang diinginkannya gitu. Sebab masyarakat Arab tentu saja tidak mau ada yang tentang Islam itu sendiri. Akhirnya melakukan embargo sendiri, melakukan penyerangan sendiri gitu. Menganggap Nabi Muhammad SAW itu seorang gila. Dan karena juga terjadi penekanan pada masyarakat Arab pada Rasulullah SAW, akhirnya memutuskan bahwasanya Rasulullah SAW harus berpindah, yaitu ke Madinah. Akhirnya karena terjadinya kerasan dari masyarakat Arab,
kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, maka sampai terjadi embargo, maka Rasulullah SAW itu pergi ke Madinah. Dan di Madinah akhirnya alhamdulillahnya ada yang menerima Nabi Muhammad SAW, yaitu dari suku Aus dan Khazraj. Akhirnya di Madinah sendiri, ketika Nabi Muhammad SAW itu berhasil sampai sana, dia pun makanya mulai membuat sistem-sistem baru gitu. Contohnya adalah hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang di sana di Madinah sendiri itu adalah pertama mendirikan rumah ibadah, yaitu masjid. Itu kenapa Rasulullah SAW membangun masjid, maka itu sebagai the center of activities. Jadi tempat aktivitas utamanya dia ada di masjid, ketika diskusi bersama, beribadah bersama, bagaimana Rasulullah SAW menyebarkan agamanya juga di sana gitu. Jadi itu masjid memiliki peran yang sangat krusial dalam pengembangan agama Islam yang ada, yang sampai yang kenal kita sekarang. Di sana pun juga Rasulullah SAW itu mengikat persaudaraan di sana, karena seperti yang kita ketahui Arab memiliki banyak sekali suku-suku, dan akhirnya Nabi SAW datang untuk menciptakan suku-suku itu tidak saling berperang lagi, tapi saling berteman. Dan alhamdulillah Rasulullah karena kemampuannya bersosialisasi dan kecerdasannya mampu membuat para suku-suku di sana itu berhasil tidak melakukan peperangan lagi. Di sana juga Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjanjian kepada non-muslim di sana, yaitu akhirnya dengan cara untuk tidak saling untuk melakukan toleransi seperti itu. Jadi tidak terjadinya seperti saling menyakiti, saling hina, saling begini karena kita punya ideologi masing-masing. Oh tentu saja tidak, adik-adik. Jadi ketika di sana itu perjanjian itu seperti kita akan terrukun, walaupun kita kendati beda pemahaman, beda ideologi, maka kita tetap akan bersaudara dan kita tidak akan saling menyerang seperti itu. Di sana pun juga akhirnya Rasulullah SAW itu membangun suatu pemerintahan. Bagaimana itu untuk tentu saja untuk melakukan terorganisirnya sendiri Madinah itu sendiri, karena Madinah tentu saja pada zaman itu tidak semaju sekarang gitu. Itu pun ada ketika Rasulullah SAW membuat suatu sistem pemerintahan dan juga peran sosial seperti itu. Dan akhirnya banyak yang terjadi. Kemampuan Rasulullah SAW itu akan menciptakan banyak hal di dalam dunia sampai sekarang saat ini. Dan bahkan sampai ada intervensi lagi, karena takutnya ketika pengikut Nabi Muhammad SAW semakin banyak, semakin besar, maka sampai ada ketakutan sendiri dalam orang-orang kafir Quraisy, bahkan sampai mengatakan bagaimana kalau kita bujuk Nabi Muhammad SAW dengan perempuan dan wanita gitu, bahkan sampai juga melakukan penghinaan, ancaman gitu pada pengikut Rasulullah SAW juga gitu. Terus sampai mereka orang-orang Arab itu tersebut, orang-orang suku Quraisy yang benci sama Rasulullah SAW itu sampai ingin datang kepada Rasulullah SAW itu untuk menukar sesembahan gitu. Jadi tukar, ayo ini Allah kamu tukar sama berhalaku, ini berhalaku bagus gitu, dibuat pakai batu gitu. Itu banyak sekali. Bahkan sampai di sana itu Abu Thalib itu sampai diprovokasi. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah SAW sampai diprovokasi oleh orang masyarakat Arab gitu. Dia mengatakan bahwasanya kamu segini, kamu nggak bisa didik anakmu dengan baik dan benar seperti itu. Oh, ingin sekali Nabi Muhammad SAW itu ingin Abu Thalib ingin diprovokasi agar membawa lagi ke Nabi Muhammad SAW itu ke jalan yang benar, yaitu jalan penyembahan berhala. Ya adik-adik, begitulah anak kita hari ini. Dan tentu saja hal yang dapat kita ambil adalah untuk mencapai satu tujuan yang besar. Kita sebagai manusia, apalagi Nabi Muhammad pun diuji dengan sangat banyak ujian, apalagi kita sebagai manusia. Ya kayak sini kita harus terus berusaha, tetap semangat itu, terus berjuang dan jangan patah menyerah, karena bisa jadi apa yang kita perjuangkan saat ini mampu menjadi sebuah cahaya di keesok hari, dapat mengubah dunia dan bahkan kehidupan orang lain. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.